Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Mutiara Ismail. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS di sekolah dasar berdasarkan kurikulum yang relevan, tentang dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan. Menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS di sekolah dasar berdasarkan kurikulum yang relevan. Dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 yang diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2013 menekankan pada pendekatan tematik integratif untuk jenjang SD. Kurikulum ini berfokus pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar KD sebagai acuan utama dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang merancang fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum ini mulai diterapkan secara pasif sejak tahun ajaran 2022 dan 2023. Selanjutnya yaitu kebutuhan utama dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu bahan ajar terpadu. Guru membutuhkan buku ajar, lembar kerja, dan media pembelajaran yang dapat diintegrasikan di dalam materi IPS dengan mata pelajaran lain. Yang kedua yaitu penilaian otentik. Penilaian tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Guru perlu memiliki instrumen penilaian beragam seperti rubrik, portofolio, dan penilaian kinerja untuk mengukur aspek-aspek afektif dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu pendekatan saintifik. Pembelajaran harus didasarkan pada tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengomunikasi. Yang keempat yaitu pengembangan karakter. Pembelajaran IPS di kurikulum K13 bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, dan bertanggung jawab sosial. Dokumen kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini adalah dokumen paling penting karena berisi standar kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua yaitu standar proses pendidikan dasar dan menengah. Dokumen ini mengatur bagaimana pembelajaran harus dilaksanakan, termasuk penerapan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang ketiga yaitu standar penilaian pendidikan. Dokumen ini menjadi pedoman untuk melakukan penilaian otentik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu buku guru dan buku siswa. Buku-buku ini merupakan implementasi langsung dari K13. Buku guru berisi pedoman mengajar dan skenario pembelajaran, sedangkan buku siswa berisi materi dan aktivitas untuk siswa. Yang terakhir yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu mata pelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP adalah rencana yang lebih detail untuk satu atau beberapa kali pertemuan. Selanjutnya yaitu kebutuhan utama dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam modul ajar. Guru tidak lagi terkait pada buku teks tunggal. Kebutuhan utamanya adalah kemampuan guru untuk mengembangkan modul ajar yang relevan dengan konteks lokal dan karakteristik siswa. Yang kedua yaitu penguatan literasi. Kurikulum Merdeka menekankan literasi finansial, literasi budaya, dan literasi kewargaan. Yang ketiga yaitu pendekatan berbasis proyek. Pembelajaran dapat diwujudkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat yaitu penilaian formatif dan non-tes. Penilaian lebih difokuskan pada proses belajar siswa untuk perbaikan. Guru memerlukan instrumen penilaian formatif yang variatif. Yang kelima yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu mampu mengakomodasi beragam minat dan gaya belajar siswa. Hal ini membutuhkan pelatihan dan sumber daya untuk menerapkan metode diferensiasi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya yaitu dokumen kurikulum Merdeka. Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dokumen ini berisi kerangka dasar dan struktur kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan. Dokumen ini menjadi pedoman untuk melakukan penilaian otentik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Materi terakhir yaitu dokumen kurikulum. Merdeka. Capaian pembelajaran atau CP menggantikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Capaian pembelajaran memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada guru untuk merancang pembelajaran karena cakupannya lebih luas dan tidak terlalu rinci. Yang kedua yaitu modul ajar, menggantikan RPP. Modul ini lebih sederhana dan lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di sekolah masing-masing. Yang terakhir yaitu panduan P5. Dokumen ini memberikan petunjuk detail tentang pelaksanaan proyek untuk mengembangkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global.